Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillahi wa bil yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala dhalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallah minal aminin alladzina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun bi fadlika Allahumma ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal manuh wal rasul wa tawbatan nasuh salahal jasadi war ruh. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ilhamal malaikatul muqarrabin waj'alna ya rabbana wal hadirina ajma'in wa ahlana min azwajina wa auladina wa banatina wa dhurriyyatina wa qurbatina wa ahibbaina min ibadika as-salihin al-alimin al-amilin al-mukhlasin al-mukhlisin al-faidin al-muflihin al-muttaqin al-muhsinin al-muwaffaqin al-mahdiyyin al-muayyadin al-mansurin wal-mubarakin al-marzuqin wal-mansurin wal-mahrusin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu dalam lindungannya, dan semoga pula kita semuanya dibahagiakan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, rohani jasmani, zahiran wa batina. Salawat dan salam kita haturkan ke haribaan junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga, sahabat, dan pecinta-pecinta, pengikut-pengikut setia beliau sampai di hari kiamat nanti. InsyaAllah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada malam hari ini yaitu lanjutan daripada Wasiatul Mustafa. Halaman berapa? Coba didengarkan dengan seksama. Jangan ada yang pikirannya kemana-mana. Yang namanya nuntut ilmu harus fokus, harus konsentrasi, niatnya ikhlas. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang kita pelajari ini benar-benar membawa manfaat, insyaallah ta'ala. Pada halaman 5 ya Aliyu salli
bil laili walau kahalbi syatin, yang artinya kata Nabi kita berpesan kepada Sayyidina Ali, yang hakikatnya juga kepada kita sekalian, kepada umatnya. Ya, apa katanya? Dari saking pentingnya sholat malam, sholat tahajud. Ya Aliyu sholli bil lail, bangunlah malam. Maksudnya bangun malam, sholli, sholat di waktu malam. Walau kahalbi syatin, sekalipun sholatnya seperti lamanya memeras susu kambing. Ya, halbi memerah susu kambing. Kenapa beliau Nabi kita sampai menyebut-nyebut memerah susu kambing? Ini bahasa kiasan, artinya sekalipun cuman sedikit bangunnya berat, sholatnya sekalipun cuman 2 rakaat saja, bukan berarti hanya 2 rakaat. Walau gitu ngomongnya, sekalipun kita baru sanggup 2 rakaat saja, padahal bangunnya itu yang belum biasa berat. Ya, berat lantaran ngantuk. Ya, agak serem mungkin lantaran bangun sendiri. Suasana lagi sedang heningnya, sunyi, senyap. Masih bagus, listriknya masih nyala. Coba kalau lampu mati jam 2 malam mau sholat tahajud, ya Allah, udah gitu gerimis, kilat, ya Allah, udah kilat geledek, ya Allah, udah geledek angin, nggak jadi dah sholat malamnya. Ngapa? Serem, ya kan? Misalnya begitu. Ya. Walau kahalbi syatin, sekalipun cuma 2 rakaat. Absus salam, kata baginda Nabi kita dalam hadis yang lain, hai umatku, tebarkan ucapan assalamualaikum antara kalian, di antara kalian. Artinya suruh ngucapin kalau ketemu, bukan cuman orang laki. Nggak tahu kalau orang perempuan ketemu sama orang perempuan di jalanan, misalnya di pasar atau di mana saja, kita ngucapin assalamualaikum gitu. Ya, syukur-syukur pakai warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Masa iya pakai gitu? Ya, gitu. Ucapin assalamualaikum, yang dengar wajib menjawab waalaikumsalam. 1. Absus salam wa at'imut ta'am, bagi yang punya banyak makanan lebih, kasih kepada orang yang pantas dikasih. Masalah memberi makanan. Ibrahim bin Adham, ya, radhiyallahu taala anhu, beliau itu kalau mau makan sampai nyari orang-orang perjalanan sekian mil untuk makan bersama. Cuma demi untuk makan bareng gitu. Nyari orang. Ibarat kita nih nyari nih ke sono. Kemana? Ya ke kelurahan, terus ke ujung muara sono, Pondok Bambu, teriak-teriak, saudara-saudara siapa yang belum makan, ayo ikut saya makan di rumah yuk. Sampai kayak begitu tuh, bukan sesekali. Itu bukan sesekali tuh beliau ngajak nyari orang buat makan bersama. Kenapa? Karena ngasih it'amut ta'am, kata Nabi, menyenangkan saudaranya yang lapar terutama. Tuh, wa at'imut ta'am wa sholli bil lail, salatlah di ketengahan malam, wan nasu niyam, sementara orang-orang pada asik apa? Pada cemplakan guling. Waduh, apalagi gerimis dikit, angin sepoi-sepoi, tidur menjadi sejuk. Ya Allah, tuh lihat,
bangun malam 2 rakaat saja. Tapi bukan berarti nggak boleh 10 rakaat, bukan nggak boleh 100 rakaat, bebas ya gitu. Cobain dulu pemula-pemula tuh, bangun dah 2 rakaat, ya Allah habis 2 rakaat, tapi jangan sampai 2 rakaat nguap terus naik lagi, belum doa, naik tempat tidur lagi ya. Doa, zikir, dikit istighfar, doain orang tua gitu ya. Absus salam wa at'imut ta'am wa sholli bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Niscaya kalian akan masuk ke dalam surga bis salam, dengan penuh kesejahteraan atau dengan selamat. Ya Allah, gitu tuh resep memasuk surga. Nah, ini bangun malam nih, sholat tahajud. Sebetulnya kalau malam sih mau sholat yang dikatakan tahajud, sholat apapun ya, nama sholat yang dilakukan sesudah sholat isya dan sesudah ngerasain tidur, itu syaratnya. Pertama udah habis sholat isya, kedua udah tidur nih jam 8 tidur, jam 11 mendusin, jam 10 deh mendusin, boleh nggak tahajud? Boleh, karena udah malam. Sekarang pun kita malam, cuman belum isya ya, syaratnya kudu isya dulu. Yang kedua sudah tidur deh 2 jam, tidur sejam, bangun jam 10 umpamanya, sholat deh. Nah cuman tahajudnya nih yang kelas apa nih? Yang kelas paling rendah. Jam 10 tukang nasi goreng masih pada lewat ya, tukang makanan, tukang sate, ya Allah masih banyak orang-orang masih pada ngobrol. Ini belum dikatakan sepertiga malam yang akhir, jam 10 sampai jam 1 kurang lebih, itu namanya sepertiga pertama. Jam 10 sampai jam 12 ya, enggak salah, begini aja dah, jam 8 habis isya sampai jam 11. Jam 11 sampai jam 2 itu sepertiga kedua. Jam 2 sampai subuh itu sepertiga yang terakhir. Itu yang paling mahal. Tuh ya. Yang jam 2 tuh sampai subuh tuh. Nggak usah tidur lagi dah. Kalau pakai tidur lagi urusannya insya Allah bangunnya jam berapa? Apaan? Masih mending jam 6 mah. Masih mending jam 6 lah bareng duha jam 8 bangunnya. Ya Allah, jangan. Anak kepengen ente nih yang pada muda-muda ya, harusnya gitu menyejukkan hati keluarga, hati orang tua, dan melihat anaknya subuh udah bangun ya, dia misalnya baca buku, dia wirid gitu ya. Duduk dah di depan tuh. Iya, sediain nasi uduk, pisang goreng, ya, bakwan atau kue gemblong apa aja dah, seduhin dah teh, ini teh panas, Allahu Akbar, ya, ada rengginang lagi dari Kuningan kemarin nih, saudara kita oleh-oleh, maafin tuh ya, dan minta maaf lagi dah, ya Allah, tapi insya Allah bukan janji, pokoknya nanti mau ke sono, bayar kodok, istilahnya. Kemarin sih bukan janji juga, kalau aneh sih nggak ngomong kan, tapi berhubung situasinya, gitu. Tuh begitu maunya kalau pagi tuh ya jalan deh, kita jalan keluar tuh nyari tukang makanan pagi yang punya susu, nyeduh susu, kopi apa namanya segala macem dah. Duduk di teras rumah kita, baca buku atau sambil sholawat, sambil ngasah-ngasah hafalan. Kalau pagi itu enak, jangan pada masih keleker masih tidur. Ya Allah, makanya rezeki jauh. Itu bangun pagi. Lebih lagi nih, ente pada olahraga dah tuh anak muda yang seumur ente nih. Keluar, janjian sama teman, yuk kita jalan. Dari sini sampai kelurahan, muter Muara Botak sampai SMK, sana ujung tuh, balik lagi dah. Duit bawa. Di Muara tukang makanan, waduh berentet.
lontong apa, nggak bawa duit ente ngos-ngosan, nah, mau minum susah, apa nggak bawa fulus, ya nggak bawa doku, nggak bawa money, ya Allah, bawa nggak usah banyak-banyak, peceng, ya. 100.000 bawa, masya Allah. Di sana banyak tukang uli, udah apa aja uli goreng tuh, iya, masya Allah tuh. Dadang tuh paling tahu banget, ya ajak dia dah tuh, gitu. Pulang neng-teng dah tuh, masya Allah, tabarakallah. Aduh, tiap hari begitu rasanya. Badan bugar, sehat insya Allah. Dah intinya sholat malam 2 rakaat ya. Nanti kalau udah merasa enak, tambahin 4 rakaat. Besoknya tambah enak, masya Allah 10 rakaat. Ya, tambahin witirnya 3 rakaat, 13 rakaat. Terserah. Witir mau 11, tahajudnya berapa? Terserah. Atau sholat hajat kek, sholat apa kek, pokoknya semuanya namanya tahajud. Mau sholat tasbih, mau sholat hajat, mau sholat taubat, mau sholat apa lagi, sholat mutlak, mau sholat witir, bahkan witir penting sekali, ya, walaupun cuman 3 rakaat sebagai penutup, gitu, sebagai penutup, ya. Mama ada orang yang seumur hidup belum pernah sholat malam. Terus kenapa? Segitu aja? Hah? Iya segitu aja. Iya. Hah? Udah begitu nanyanya? Iya. Misalnya ada orang gitu ya. Banyak bukan misalnya. Terus? Seumur hidupnya dia belum pernah sembahyang lain. Iya belum pernah sembahyang tahajud gitu. Terus kenapa? Hukumnya? Hukumnya? Lah hukumnya ya nggak ngapa-ngapa. Ya orang sunnah, ya. Hukumnya sunnah. Kan tahu definisi sunnah apa? Dikerjakan, nggak dikerjakan, nggak berdosa. Cuman besok orang-orang di akhirat, waduh, kan main seperti halnya di dunia. Kita kalau lihat orang kaya wajar misalnya, ya. Kalau kita kepengen, ya Allah ente main tuh ke komplek Cipinang Indah, ya, nah, nggak usah jauh-jauh sini, Cipinang Elok, ente liwat Masjid Al Iman, lihat rumah-rumah di situ, kira-kira terlintas gak di hati, ya Allah pengen kayak begini ya Allah, kan begitu? Iya, kalau kepengen normal. Nah besok di akhirat begitu, lebih parah, karena kalau di sana kepengen udah mustahil, gitu. Kepengen kayak orang yang di atas kita udah mustahil, nggak bakalan sama. Hasil menentukan nanti di akhirat. Siapa-siapa yang di dunianya rajin ibadat, Pak insya Allah nanti di akhiratnya ibarat kata ente tinggal di komplek elit, tuh perumahan elit, orang-orang kaya, rumahnya beda sama kayak kita di gang-gang begini. Oh, ini sekedar umpama saja. Jangan di dunia romannya nggak begitu rajin, nggak begitu doyan ibadat. Di akhirat besok tinggal gigit jari, melihat orang-orang kok kenapa pada kaya-kaya banget. Nah itu lantaran yang lain pada berlomba waktu kita hidup kayak begini sekarang. Sekarang nih, ya, madamatil hayat, ya, fil badani, selama hayat dikandung badan. Kadang kesempatan, apalagi ente masih pada muda, punya harta, punya duit, banyakin sedekah. Ya, misalnya, oh badan sehat, seger, bugar, gagah, perkasa, banyakin ibadah. Ya, banyakin apa? Ya, wirid, zikir, baca Quran, sholawat dan sebagainya. Itu besok memperbanyak perbendaharaan, ya, atau fasilitas di dalam surga. Sekarang ininya saatnya, kalau udah cerita di surga, cerita di mana? Di akhirat, cerita di kuburan, di alam kubur, udah nggak ada yang mampu, nggak ada yang bisa. Bukan saatnya lagi. In qata'a amaluhu, terputus amal-amal, nggak bisa lagi kita bertasbih, nggak bisa. Jangankan sholat pakai 2 rakaat, baca subhanallah aja
nyebut kalimat Allah aja satu begitu, nggak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi kesempatan sekarang. Siapa-siapa yang malas, ya sudah, waktu berlalu. Adapun yang kembali lagi kalau masih ada umur, beda dengan waktu yang sudah kita lewati. Hari Minggu, hari Senin dan seterusnya memang berulang-ulang, ya kan? Udah ketemu Minggu, besok Senin lagi, ibarat orang kerja udah kerja lagi. Tapi Senin yang lalu dengan Senin yang sekarang, Minggu yang lalu dengan Minggu yang sekarang, dan begitu seterusnya, nggak bakal sama. Beda situasi, kondisinya juga beda. Makanya jangan lewatkan waktu berlalu tanpa ada nilai-nilai ibadah atau pahala untuk akhirat. Maka kita lihatin ulama-ulama enggak lepas tasbih kemana-mana. Kita juga hebat anak sekarang, kemana-mana enggak lepas handphone. Itu bedanya. Kalau ulama, kiai, habaib enggak lepas dari tasbih. Wah, kita nggak lepas dari handphone. Begitu. Nah, jangan-jangan ntar kalau nggak ada umur masuk ke kubur, yo saking cintanya sama handphone pakai wasiat lagi. Ya Allah, Mak, kalau aku nggak ada umur tuh HP Samsung masukin ya Mak ya di kain kapan. Ya Allah. Jangan-jangan. Ya Allah. Awas. Fal musalli bil laili ahsanun nasi wajhan. Orang-orang yang rajin sholat di ketengahan malam, insya Allah nanti wajahnya itu di akhirat paling tampan, paling cantik, paling ceria, paling bercahaya. Oh, masya Allah. Besok tuh. Nah, ini yang dibilang perjuangan, ya. Orang Islam berjuangnya itu melawan hawa nafsu, ngerjain yang disuruh walaupun sunnah, tapi perjuangannya harus mampu mengorbankan rasa ngantuk yang sedang enak tidur. Coba bayangkan tuh, tidur lagi enak banget, cuman kira-kira mau nggak ngorbanin tuh tengah malam? Ya Allah, usap muka, baca doa alhamdulillah allazi at'amana wasaqona ahyana ya. Oh iya benar ya, itu namanya cerdas dah ente, cerdik dah, pinter namanya. Ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, Allah ciptakan air, kita ke kamar mandi. Ya Allah, tuh air dimanfaatin buat cuci muka, apalagi mandi. Kalau bisa sih mandi seger banget dah. Ya Allah, kan main. Nah, habis kena air, kita wudu, seger, kenain pasang kipas angin lagi, nyeresep banget. Usolli dah, salli sunnatat tahajud. Satu. Atau usollinya usolli sunnata muqaddimatil witri rakaataini lillahi ta'ala. 4 salam 8 rakaat, 5 salam 3 rakaat lagi, yang 2 tetap sama jadi 10, 5 salam 10. Yang terakhir 1 rakaat itu witir. Nah, kalau salat witir tahajud bukan. Kapan tadi udah dibilang, makanya ngaji biar cerdas. Definisi tahajud, sholat apa saja yang dikerjakan sesudah sholat isya, dan yang kedua udah tidur. Itu namanya semuanya tahajud. Seandainya ente punya kodok terus dikerjain kodok itu malam, maka kodoknya jadi juga nilai tahajud. Itu kalau mau tahu tuh, kalau orang ngaji masukin definisinya sholat tahajud tuh. Gitu. Oh, nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia aja dah. Dek, Mas, kalau sholat tahajud apa sih Mas? Sholat tahajud itu definisi begini Bu, atau Mas, atau Ma, atau Pak. Tahajud adalah sholat sunat yang dikerjakan sesudah sholat isya dan sesudah tidur. Tidurnya nggak kudu-kudu lama.
nggak kudu-kudu sampai subuh. Tidur jam 11 malam bangun, tidur jam 8. Nah, terus mendusin, aduh kencing, ya udah deh, habis kencing ambil wudu aja dah, ya. Nah, terus dibangun, usolli. Nah, terserah nah, usolinya apa aja. Mau sholat tasbih, mau usolli sunnatal hajati, terserah. Cuman ditutup dengan witir, ya 3 rakaat, 1 rakaat pun sebetulnya boleh. Gitu. Kalau sholat qadha yang ada di malam setelah sholat isya atau tidur masih masuk tahajud karena beradanya pada waktu itu. Nah, nilainya menjadi nilai sholat sunnah apa menjadi nilai sholat wajib? Dikatakan itu dengan sholat tahajud. Iya, makanya mau sholat qadha kan wajib tuh. Ya tahajud juga kategorinya gitu. Karena definisinya sholat apa saja, baik yang sunnah maupun yang wajib. Yang wajib maksudnya apa? Qadha. Kalau misalnya sekarang tidur nih jam 7, bangun jam 12, belum sembahyang Isya, paham? Kita sembahyang dah Isya dah, tahajud bukan? Bukan. Ya, kok bisa bilang bukan tahajud? Syaratnya belum 2. Tidurnya udah, tapi Isyanya baru ngerjain. Kan tidurnya sehabis sholat Isya. Lah ini Isyanya belum udah tidur. Beda kan? Beda sama yang tidur dulu. Tidur dulu. Sekarang nih habis Isya ntar, habis pulang taklim, tidur dah ceritanya. Jam 11 bangun. Gitu. Nah, sholat dah. Apa aja sholatnya? Tahajud semuanya tuh. Begitu. Nah, cuman ada tahajud, ada ainut tahajud. Ainut tahajud artinya yang mutlak tahajudnya. Usolli sunnatat tahajudi. Kalau yang hajat, usolli sunnatal hajati. Kalau yang tasbih, usolli sunnatat tasbihi. Usolli sunnatal witri, misalnya. Tapi semuanya kategorinya apa? Itulah tahajud. Usollinya bebas, mau usolli apa aja. Udah tuh, paham tuh. Tuh begitu tahajud. Kalau sholat witir itu penutup sholat tahajud. Ya. Namanya sholat witir. Ya sholat witir aja dah. Terus? Nah, ketika kondisinya seperti tadi, yang dikerjakan adalah qadha sholat fardu, tapi di waktu sholat tahajud. Itu masih disarankan ada witir juga. Kalau saran emang iya. Gitu. Sholat witir tetap kedudukan sunnah. Enggak sholat witir juga enggak apa-apa. Cuman kalau kita mau sholat witir, memang bagusnya di ujung. Gitu. Ntar boleh nih, kita habis sholat Isya, umpamanya ba'diyah, terus witir. Boleh. Boleh. Cuman ntar kalau kita bangun, enggak boleh lagi sholat witir. Karena udah. Paham? Jadi enggak ada 2 witir 1 malam, enggak ada. Nggak ada 2 witir 1 malam, nggak boleh. Kalau udah duluan, ntar habis Isya nih, habis ba'diyah, terus nggak jadi tahajud. Kenapa? Ya nggak sholat witir lagi, udah barusan. Nah kalau mau ditaruh ntar malam, habis sholat yang lain, nah itu barulah kita sholat witirnya ditutup. Setelah witir udah nggak boleh lagi sholat sunnah. Makanya naruhnya di paling ujung. Sekira-kira udah kenyang, udah nggak mau lagi. Nah, barulah kita sholat sholat witir. Begitu. Kalau terjadi pada tarawih berarti kita nggak ikut witirnya. Nah, nanti ada pendapat. Kalau di bulan Ramadan kita sholat witir sekarang misalnya, karena ditinjau dapat pahala berjamaah. Nah, cuman ntar ada 2 nih. Mana yang lebih utama, apakah kena berjamaahnya atau kena nanti gitu, naruh di ujungnya. Nah itu antara ulama ada selisih pendapat. Ada yang kata ya abdolan berjamaah, ada yang kata nanti di ujungnya. Akhirnya kita kembalikan kepada enaknya sama kita. Kemana aja udah bagus. Kalau bulan Ramadan ya. Gitu. Ayo jelas. Sebentar ada yang nanya dulu, maaf ya sebentar. Ntar yang kedua. Ya. Jadi, yang saya pahami selama ini Oke. tahajud yang dalam arti harus syaratnya 2 itu tidur itu yang utama. Iya. Dulu
Ah. Yang saya dapat selain itu bukan tahajud secara umum. Gitu. Nah jadi boleh sholat yang lain kayak tasbih, hajat gitu. Tapi apakah tahajud? iya termasuk tahajud? Apa enggak? Pengertiannya tetap sah, maksudnya itu sholat malamnya kita diterima apa enggak gitu? Sholat malamnya itu tanpa ada ini kan kalau kata saya tadi secara umum tahajud itu harus Udah sholat isya dan udah tidur. Terus nah banyak ya gitu yang berpendapat sholat hajat atau sholat yang lainnya tasbih itu di luar tahajud gitu, nggak mesti masuk dua syarat itu. Itu gimana Ustaz? Oh iya, tinggal begini jadinya pokoknya sebetulnya harus belain itu yang namanya pentingin. Satu, kita udah sholat isya tuh syaratnya tuh. Ini syarat nih. Kalau ente kurang puas, besok ana bawain tanya jawabnya dari ana punya guru ya, Taudihul Adillah. Itu dari kitab-kitab mana nanti kita akurin tuh begitu kalau ilmu. Jadi kalau baru kata-katanya ibarat kata nih masih apa ya, kalau hadis nih masih setengah sohih gitu. Soalnya baru katanya sih ya kayak gitu. Jadi begitu Pi. Satu udah sholat isya, kedua udah tidur nih. Yang lain walaupun usolinya bukan usoli sunat tahajud, tetap semuanya namanya pahalanya pahala tahajud. Sebab tahajud itu sembahyang yang dilakukan sesudah bangun tidur. Gitu. Apapun sholatnya, mau qodho kayak bahkan ya, mau yang wajib qodho, mau yang sunat, mau tasbih, mau hajat, mau mutlak, masya Allah, mau witir, itu namanya lingkungannya semua itu tahajud. Walaupun usolinya kalau tasbih otomatis dong usoli sunat tasbih ya. Nah, tahajud bukan. Ya justru kalau sholat apapun yang udah tidur, udah sholat isya, kita kerjain semuanya namanya tahajud. Tapi ada tahajud yang mutlak. Itu usoli sunnatat tahajudi. Tuh, gitu Pi. Iya, benar. Bahkan pengetahuan kita nambah di sini. Nah, alhamdulillah. Boleh kalau kurang yakin nanti misalnya mau diunjukin kitabnya. Insya Allah yang Anda sampaikan itu Anda juga boleh ngikut pada guru. Artinya satu belajar baca kitab, kedua kita baca kitab yang lain begitu. Ya. Bukan tahajud. Bukan. Ini kita begadang nih. Misalnya belum tidur nih sampai jam 2 malam. Gitu. Udah isya sih, tapi kita belum tidur. Mau sholat tahajud nggak bisa. Bukan tahajud tuh namanya. Ya. Kenapa? Udah isya tapi belum tidur. Berarti syaratnya 2 kurang, nggak jadi. Kenapa kalau setelah sholat isya tadi lalu witir, terus nggak bisa, bahasanya tidak bisa melakukan sholat sunnah lagi karena sudah witir. Padahal witir itu tadi belum tidur, hanya baru sudah. Oh boleh. Kalau kita udah tidur, kita bangun tahajud nih, mau sholat apa aja boleh. Cuman nanti di ujungnya nggak boleh sholat witir lagi. Nggak ada witir lagi. Begitu, karena witir udah diduluin. Berarti tetap boleh sholat. Oh tetap boleh. Tahajud tetap berlaku. Tetap peluangnya masih luas, masih banyak. Begitu aja. Udah? Nah, nih ibu-ibu yang mau bertanya, agak kencang. Oh iya, alhamdulillah. Apanya? Tahajud. Oh enggak. Yang penting begini, kalau mau sholat witirnya yang paling belakangan gitu aja. Paham? Kalau kita mau udahan, kita udah sholat tasbih, bangun lagi nih kita sholat hajat, bangun lagi usoli lagi kita sholat sholat taubat misalnya. Terus sholat mutlak, sunat mutlak, paham nggak sunat mutlak? Nggak pakai nama, usolinya usoli
usolli kosong, usolli sunatan, udah gitu doang. Itu namanya sunat Nah, sunat mutlak ini boleh 1000 rakaat. Gitu. Oh, kalau kita mau ngerjain apa dulu? Mau tasbih dulu, ya kan? Mau hajat dulu, bebas. Udah tuh. Terus apalagi nih? Kita mau sholat tahajudnya, usolli sunat tahajudi. Kan beda nih usolinya nih. Nah, itu yang Anda bilang ainut tahajud, artinya sasaran tahajud yang benar-benar namanya usolli tahajudnya, sunat tahajud. Nah, terus kita udahan dah nih ceritanya. Sholat apa? Sholat tasbihnya udah kenyang. Berapa? Sholat tasbih emang cuma 4 rakaat. Udah sholat hajat berapa? Paling banyak? Ada yang tahu? Sholat hajat berapa? Paling banyak? 12 rakaat. Paling dikit 2 rakaat. Sholat witir paling banyak 11. Dah 3 lagi. Paling banyak 11. Ya, paling sedang 3, paling dikit. Nah, itu begitu ngomongnya. Nah, ceritanya nih udah kelar tahajud, udah kelar tasbih, udah kelar hajat misalnya. Nah, terus kita udahan nih. Mau udahan, jangan enggak sholat witir, sayang. Walaupun witirnya cuma 3 rakaat. Oh, 3 rakaat masih berat juga nih, udah kebangetan ngantuk. 1 rakaat aja dah, boleh. Cuman abis itu baru nggak boleh lagi sholat sunat lainnya, karena udah ibaratnya udah dikunci. Nah, jadi sholat witir sholat untuk mengunci sholat yang lain, udah nggak boleh lagi. Gitu. Udah, Bu. Oh, boleh apa? Puasa. Kenapa puasa? Pakai mic. Saya pernah puasa pas hari Natal itu, pas hari Kamis atau saya bilang jangan, nggak boleh itu, sama juga kita menghormati dia, doain dia, tapi gitu. Ya. Lucu juga ya. Saya belum itu, jadi saya ikut aja dan saya batalin. Nah, itu namanya kita bukan ngikut orang yang berilmu, ngikut orang awam. Dia ngomong begitu dalilnya mana? Kalau bukan seorang ustadz, seorang guru, ya, orang alim, jangan. Belum tentu benar kalau begitu mah. Nah, sekarang kan nanya nih, saya menjawab. Siapa yang melarang kita mau sholat itu? Nggak ada urusan orang mau Natal, orang mau nitil. Wah, ini hari Kamis nih, kita puasa. Lah, puasa aja, nggak ada urusan sama orang, sama agama lain. Mereka kita sama kita, begitu. Ya, besok-besok kalau baru kata orang, kecuali orang itu orang yang alim, dia bukan ustadz, bisa aja dia alim. Kenapa? Rajin ngaji, ilmu dapat. Nah, kita juga kudu nerima, kudu denger apa katanya. Nggak mesti ustadz juga. Nanti jadinya yang lain nggak pada punya hak untuk memberitahu kepada saudaranya yang lain. Yang penting benar-benar ente tahu, ilmu dapat. Ada orang nanya, dijawab, begitu. Bisa dipertanggungjawabkan tuh jawabannya. Kalau nggak begitu percaya, nanti nanya lagi deh sama ustadz, umpamanya begitu. Begitu ya, boleh. Sholat puasa mah yang dilarang kan cuma hari tasyrik, Idul Fitri, Idul Adha, sama hari itu, hari Syak, ya, hari keraguan. Kalau terjadi itu juga. Udah tapi, gitu dah ya. Ya nanti boleh diakurin dah sama siapa aja. Kita ilmu kan ini bukan boleh kita kan nih ustadz, kalau yang benar-benar ya bukan dagang obat, emang benar-benar udah boleh mempelajari, ya, bukan baru sekedar nguping doang sama guru, tapi kita lihat di kitabnya, begitu definisinya sholat tahajud. Udah, kita lanjut ya. Ya Aliyu idza kabbarta lis-sholati fafarrij asabi'aka warfa' yadaika hazwa mankibaika. Wahai Ali, kalau nanti
ente takbir sholat, kan sholat terdiri dari takbir, angkat tangan, paparrij asabi'aka, maka renggangin dikit tangan kita, ya, begini, tuh, bahkan dia prakteknya begini, tuh, ini begini nih, ini begini bukan lagi setruk nih, bukan. Tuh ibu-ibu nggak lihat kan, soalnya ditutup sih. Jadi tangannya nih agak begini. Kalau Allahu Akbar tuh gini, agak-agak begini. Allah. Kenapa? Karena ini ujung jari supaya menghadap kiblat. Ujung jari aja nih sampai ke kiblat, sunnah. Jadi banyak nilai plus lantaran kita ngikutin petunjuk. Begitu. Warfa yadaika hazwa mankibaika, angkat kedua tanganmu ke arah mankibun, apa? Bahu, pundak. Jadi ngangkatnya segini. Ini nih maksudnya segini. Ininya jempolnya di bawah pentil kuping. Nah segini dan nih, bukan segini. Allah. Oh, ada yang begitu. Macam-macam kan? Iya, ada yang dikit banget. Allah. Ya kan? Ipoi jangan-jangan begini. Allah. Ini lagunya kayak ilmu kesaup, namanya bukan tasawuf. Sini Allah. Ada yang begini lagi yang bagus. Allah. Ada lagi yang Allah, begini Allah, enggak gini dia mah Allah. Ini kan gini, nggak boleh kata kiri duluan. Jadi gini dia Allah. Wah rame macem-macem. Gitu. Dia paham dari mana? Dia kata ngeduluin kiri. Ente buktinya keluar rumah disuruh kiri duluan. Jadi biar tahu tempatnya kalau ilmu itu, ya kan? Bukan kanan. Lihat di kitab Akhlaqul Banin. Kalau keluar dari rumah, faqaddim rijlakal yusra. Karena giliran keluar, ngebuang ibaratnya. Kalau masuk, istilahnya ngebawa. Masuk rumah, masuk masjid, kaki kanan. Tuh. Masuk WC, kiri. Tuh, begitu. Masuk pasar, dua-duanya kali ya, gabrek. Masuk pasar kiri. Mana ada yang pada coba dong pasang CCTV kira-kira masuk pasar gitu. Kaki apa aja, jangankan pasar, masuk rumah aja nggak disekolahin nih kaki. Kaki nggak dididik. Masuk kaki kanan, kalau mau keluar kaki ingatin gitu. Kalau pasang CCTV ketahuan dah. Nah, iya tuh kaki itu. Masuk musola, enggak. Kelempengan kanan, kelempengan kiri. Ya orang kagak inget. Ilmunya tuh enggak ada di situ, hilang ilmunya pada. Tuh kalau mau tahu tuh begitu ente, ya. Harus ingat. Ya. Pintunya. Kalau di pasar gimana nya gitu ya? Ya itu yang masuk itunya. Iya, pokoknya yang kategori ini nih bangunan pasar nih. Ya udah. Situnya dah. Kenapa? Oh. Naik motor kan belum masuk ke pasar, baru naik ininya pekarangannya. Iya. Kalau pekarangannya dikategorikan pasar, ya udah baca aja di situ. Tapi yang aman, ihtiyat namanya. Ya udah masuk lingkungan pagar pasar, kita udah baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Bahkan pakai baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah loh, ibu-ibu saking alimnya, waduh mau masuk ke pasar, la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu lisin qadir.
Ada orang perhatiin, Bu, musola, Bu. Enggak salah. Masa begitu ente. Ya. Apa aja kalau kita mah kagak tahu mah emang jadi asing malahan. Jadi kebenaran malah jadi dianggap asing, seolah-olah cemplang, salah, malu, gengsi kita ngerjainnya. Kayak begitu. Ya Allah. Udah. Wa idza kabarta fadha yaminaka ala simalik tuh. Kalau bertakbir taruhlah tangan kananmu di atas tangan kirimu. Jangan dibalik, diputer kayak orang mau gulung benang layangan. Tahta surratika cuman di sini di bawah pusar. Ada yang di atas pusar. Nah, ini makanya ada dua ya ulama juga ya. Ada kan kiai-kiai ini ada yang cuma sampai begini doang naronya, tapi kebanyakan yang di sini. Gitu. Di bawah dada, di atas pusar. Wa idza raka'ta fado yadaika ala rukbatika. Kalau ruku, ketika ruku atau apabila engkau ruku, maka letakkan kedua tanganmu di mana? Di atas. Maksudnya di atas di sini di gitu loh. Di kedua lututmu. Jadi pegang lutut, bukan megang betis. Megang betis. Tahu tulang ini nih, tulang kering nih. Ya, antara dengkul turun dikit ke tengah-tengah. Ya, paham dong tengah-tengah betis. Walaupun bagian depannya nih kaki kita ada yang megang begitu. Udah, makanya nukik dia badannya terlalu nungging. Kenapa? Karena tangannya megangnya kelebihan. Yang disuruh pegang dua lutut. Begitu. Jadi siku badannya rata begini. Jangan melengkung. Udah badannya melengkung, mukanya begini. Jadi begitu. Nah, sekalinya ada palanya nunduk banget. Waduh, ibarat kata kalau ditaruhin gelas air minuman itu di badannya niscaya tublek itu gelas. Tuh kalau mau tahu. Jadi rata. Makanya kalau kita baca buku-buku tuh yang bergambar, digambarin tuh badannya rata begini. Ibarat kata kayak orang ditaruhin papan. Andai kan ditaruhin gelas di atasnya, niscaya enggak tumpah. Kayak begitu. Detail jarinya tuh. Detail jari megang. Ya udah begini, nih. Enggak jari ininya. Ya udah gini, tuh. Lurus. Pegang, ya. Waparid. Oh, ini dia nih. Waparid maksudnya parid baina asobiaka ya, itu agak renggang dikit aja. Gitu ya. Wafarid baina asobiika. Udah. Ya Aliyu asfir bis subhi. Wahai Ali, kalau sembahyang subuh agak siang-siangan dikit. Nah, ini pas nih. Pas nih. Siang-siangan dikit, udah menguning ya. Aspir, udah agak terang. Maksudnya. Bener. Tapi buat siapa? Kalau orang-orang yang mau kerja mah tuh nggak bisa. Dia kudu awal-awal waktu. Kalau Nabi kan habis adzan dia sembahyang sunat, terus berbaring sambil berwirid. Nah kalau orang yang kerja pakai berbaring dulu, berwirid dulu, insya Allah dipecat. Begitu. Nah. Jadi Nabi itu agak sedikit agak terang tuh mataharinya, langit. Bukan berarti udah keluar waktu, oh enggak. Cuman agak ini aspir cara kitanya, agak terangan dikit deh. Kita awannya udah agak menerang. Tapi Nabi sebagai Rasul itu kerjain itu ada banyak bacaan, wirid dulu. Di antaranya itu apa tuh yang suka dulu majelis subuh gabungan. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Begitu. Sebelum sholat subuh. Habis sholat sunat subuh tuh baca berapa? 100. Makanya agak lamaan. Gitu. Nah, kalau kita di sini baca lah kagak ada orang.
pakai dibaca ajakin begitu. Nah, subuh gabungan tuh selalu begitu tuh. Ente belum pernah ngalamin emang ikut subuh gabungan? Dulu sih masih rutin. Udah berapa tahun? 15 tahun juga lebih kali. Alhamdulillah tuh. Nah, itu kalau lagi pada giliran di sini di Al-Mustaqim, di At-Thayyibah, wa anallah wa bihamdihi wa anallahil azim astaghfirullah wa anallah bihamdihi wa anallahil azim astaghfirullah. Itu wirid untuk memudahkan dapat rizki. Bacanya 100, belum sholat subuh. Gitu lah. Kalau orang yang pada dagang, mau kerja, mau ke pasar, diajak begitu, dia kata gua pindah dah ke masjid lain aja deh yang nggak pakai beginian, lama ini. Makanya itu dikerjakan sama orang-orang yang ya ahli ibadah tuh, begitu. Susah ya. Makanya mau nggak mau itu dikorbankan. Dia nggak pada bisa baca begituan. Wah, kalau kita mah orang-orang yang alhamdulillah ya nggak pengacara, pengangguran yang jarang acara. Baik, ya Ali, belum ya? Wasallil maghriba, bayanglah maghrib ba'da gyabil asyamsi. Salatlah maghrib sesudah masuk waktunya. Artinya apa? Giab itu sesudah sirna matahari. Matahari sudah tenggelam. Tuh, biqadri halbisatin, sekedar memerah juga susu kambing. Tuh, wasolli, nah sembayangnya kayak gitu dah. Fa inna dzalika min hisalil anbiya. Yang demikian itu termasuk ini kebiasaan atau adatnya para nabi-nabi, kebiasaan nabi-nabi alaihimus salam gitu. Salat sunnahnya juga, maksud salat sunnahnya tuh, salat sunnahnya walaupun sebentar ya, cepat. Emang bacanya udah gitu aja, baca Fatihah, kalau baca surah boleh, nggak apa-apa, 2 rakaat dah. Ya Aliyu alaika bisolatil jamaati, wahai Ali, ya apa katanya, alaika bisolatil jamaah, lazimkanlah solat berjamaah supaya dapat 27. Fa innaha indallahi, karena sesungguhnya sholat jamaah itu di sisi Allah kamasyika ilal haji wal umrati. Makanya nggak usah pergi haji deh. Ngapa? Lah ini tibang sembahyang ke masjid aja ya berjamaah, pahalanya pahala haji dan pahala berarti tiap hari kita haji. Tiap hari dapat pahala haji, tapi bukan berarti menunaikan ibadat Makanya tetap manakala kita punya rezeki bisa pergi haji, kita pergi haji, tetap kewajibannya. Tapi kalau soal pahalanya, ini kayak begini juga nih, kita habis ngaji, pahala haji. Ditambah lagi barusan sholat berjamaah, pahala haji umroh. Udah banyak banget dah. Wah, hajinya. Pantesan nanti sering dipanggil Pak Haji ya. Pakai peci putih aja, Pak Haji. Semuanya panggil Pak Haji. Baru dapat pahala haji doang, Pak, saya gitu. Haji mah belum. Wa ma yahrusu ala sholatil jamaati illa rajulun mu'minun qad ahabbahullahu. Dan tidaklah seseorang hobi banget ngapain sholat berjamaah. Ya memang itu harusnya sih. Illa rajulun, kalau ada yang begitu, itulah laki-laki yang beriman, yang telah mendapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yazhadu fiha, dan tidaklah ada orang yang merendahkan. Asalnya yazhad itu zuhud, ya merasa enteng, merasa gampang aja, udah enggak apa-apa dah. Nah, kalau ada yang begitu, ya kecuali yang ada uzur, illa munafik, yang begitu sudah pantas dibilang munafik, yang gampangin udah nggak perlu sembahyang berjamaah misalnya gitu, nggak boleh tuh, munafik udah tuh. Qad abghadahullah, yang telah dimurkai oleh
Allah. Dibenci ya. Nah, dikit lagi deh nih. Ya Aliyu ahabbul ibadi ilallahi abdun sajid. Wahai Ali, di antara hamba-hamba Allah ya, yang paling disukai oleh Allah adalah abdun sajidun, seorang hamba baik laki maupun perempuan, yaqulu fi sujudihi, di mana dia membaca di dalam sujudnya, Rabbi inni zolamtu nafsi faghfirli zambi fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Catat sama ente, garis di bawahnya, tandain. Oh, berarti dalam sujud tambahin baca ini, abis subhana rabbiyal a'la bihamdi 3 kali, Rabbi inni zolamtu nafsi ya faghfirli zambi fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Jadi kayak ujungnya doa sayyidul istighfar. Nah, ini sayyidul istighfar mesti bisa ya. Begitu. Itu di setiap rakaat. Sujud. Iya, di sujud di akhir atau Di akhir. Subhana rabbiyal a'la dulu, baru tambahin ini. Iya, maksudnya sujud di akhir rakaat atau Oh, iya enggak, di setiap sujud. Di setiap sujud. Ya Ali alaika bi sholatid duha. Ali, jamaah musola Al Anwar, umat Islam. Tuh, begitu seakan-akan tuh pengertiannya. Bukan mentang-mentang dikata ya Ali, ya mana Ali doangan yang disuruh. Kita jadi kagak ngerjain. Salah, maksudnya untuk umum. Gitu. Nah, inilah jadi pelajaran. Kalau buat Ali doang ngapain buka-buka kitab ginian kita? Urusannya udah pada nggak ada, udah pada pulang ke rahmatullah. Wah, kita sekarang baca. Maksudnya juga buat kita. Sholli ya, apa? Bisola alaika bisolatid duha. Lazimkan sholat duha. Lazimkan artinya lazimkan rutin tiap hari. Paling dikit kan 2 rakaat, paling banyak ada bisa 8, ada yang bilang 12. Maksudnya ada sampai 12. Tapi kenyataan yang kerjain ulama-ulama pun 8. Itu paling banyak. Nah, kita mau sholat paling dikit berapa? Saya maunya 8 aja, mau 12. Silahkan dah. Kalau 2 berat. Tapi kalau 8 enteng. Misalnya, ya udah 8. Ya. Nah, ini ajib nih sholat duha nih. Mau 8 rakaat sekaligus boleh. Usolli sunnatad duha samania rakaatin. Tadaku sholat sunat duha 8 rakaat, jajalin. Besok ada tuh struknya di akhirat. Tahu struk? Ya, catatan, bukan struk sakit, stroke. Jadi nanti yang kelas 8, wah kita ada, ya Allah, alhamdulillah. Nyatanya ada ya, malaikat nggak lupa, pala lo. Emang malaikat apaan? Siapa? Malaikat mah tuh kagak bakal lupa. Begitu. Wah, kita yang malah yang ngerjain lupa. Waduh, banyak ya, 8 rakaat sekaligus. Hebat, orang-orang pada nggak ada. Ya, kelasnya berapa? 2 semuanya. Wah, kita 8 sekaligus. Tiap 2 rakaat tahiyat. 2 rakaat tahiyat. 2 rakaat tahiyat. 2 rakaat terakhir tahiyat. Oh, mau yang per 4 rakaat, 8 rakaat, 4 rakaat tahiyat. Entar nungguin 4 rakaat lagi tahiyat, berarti 2 tahiyat. Semua yang 6 rakaat sekaligus, apalagi boleh. Per 2 rakaat boleh. 4 rakaat enggak boleh. Nggak boleh tahiyat kecuali di terakhir. Begitu ya. Kalau 4 rakaat sekaligus 1 tahiyat. Kalau mau 2 rakaat, wah lebih cakep. 2 rakaat salam, diri lagi. Usolli sunatan duha. Wah, surahnya wasamsi ya, sama wadduha. Nah, lanjutannya terserah mau kulhu 2 rakaat lagi, silahkan. Gitu aja. Jajalin. Bukan jajalin, kerjain. Jajalin cuma nyobain 2 rakaat doangan udah.
surahnya baca surah berdua. Iya, iya kan? Iya. Kan boleh yang lain dicampur. Boleh. Boleh. Iya. Wasamsi wadduha. Terus misalnya 2 rakaat lagi, kul ya kulhu. Nah, mau nambahin lagi, kul ya kulhu, udah. Oh, wasamsi lagi, silahkan. Itu aja. Begitu tuh. Sholat duha nih paling banget dipesan sama Nabi nih. Supaya ente besok jangan pada nyesel di akhirat. Itu. Tasbih lagi tuh ya, nanti deh. Ini sholat duha dulu dah ya. Nah, dalam hati pada bilang begini misalnya, ini orang luar nih, orang jauh maksudnya. Dua rakaat juga belum Ustaz. Pakai tambahin tasbih lagi. Berat banget dah. Ya bagi yang nggak dapat taufik mah tuh berat. Yang dapat taufik mah kayak orang makan manisan, doyan, hobi gitu. Dikit-dikit usoli. Besok aja tiap pagi usoli sunat tasbih. Ya. Paling nggak sejumat dah tuh tadi tuh Jumat. Makanya datangnya jam 11 udah sampai di masjid. Jam 11 ente nawaitu sunnatal i'tikaf. Habis usul niat i'tikaf. Terus usul di sunnatal duha 4 rakaat misalnya kalau di rumah belum. Habis itu usul di sunnatal tasbih. 4 rakaatin boleh, mau 2 rakaat boleh. Maksudnya 2-2. Cuman lama. Kalau yang belum biasa lama. Aneh udah jadi patokan. 4 rakaat 15 menit. 15 menit. Gitu. Nah, ngomong-ngomong duha itu tadi ya? Tasbih ya? Oh, tasbih maaf. Itu tasbih itu doanya udah bagi ya? Nah, itu waktu di tahiyat tuh bacanya. Ya. Udah mau salam. Maksudnya gini, innaka hamidum majid. Nah, itu doanya. Ya. Allahumma inni as'aluka taufik ahlil huda wa amala ahlil yaqin, ya kan? Wa munasahata ahlit taubah, wa azma ahlis sabri, wa wajala ahlil khasyah, wa talaba ahlir ragbah, wa ta'abbud ahlil wara, wa irfana ahlil ilim hatta akhafak. Allahumma inni as'aluka makhofatan tahjuzuni an ma'asika kulliha hatta a'mala bi ta'atika amalan astahiqu bihi ridhaka wa hatta unasihaka fit taubati wa khaufan minka hatta ukhlis lakan nasihah wa hatta atawakkal alaika fil umuri kulliha wa hatta akuna uhsinu dzanna bika subhanaka ya subhana khaliq kun nur, ya gitu. Hatta akuna usina dzanna bika subhana khaliqin nur. Segitu baru assalamualaikum warahmatullah. Besok dilihat lagi. Wah, enggak ada seumur-umur hidup dilihat catatannya, enggak pernah sholat tasbih. Astagfirullah, enggak pernah tahajud. Enggak pernah witir. Bayang 5 juga kadang-kadang banyak ompong. Astagfirullah, 5 waktu. Dah terakhir tadi apa? Salat fis safari, alaika bi salatid duha fis safari. Walaupun kita lagi bepergian, wal hadori apalagi di rumah. Fa innahu idza kana yaumul qiyamati, nanti kalau terjadi hari kiamat di akhirat, udah kiamat maksudnya, yunadi munadin min fauqi syarafil jannati, ya. Nanti ada suara tuh dari atas tingkatan surga, itu ada suara yang memanggil-manggil. Kan kalau kita di sini di stasiun, di bandara misalnya, perhatian kepada jamaah Al-Anwar yang rajin duha, yang rajin tasbih, angkat tangan. Ya, angkat tangan kita. Wah, cepet banget. Buat ngapa? Seorang saya sering kok. Catatannya ada. Gitu. Kalau belum pernah mau ngangkat, tangan kayak ada yang megang, kaku, nggak bisa ke atas. Begitu. Biar paham tuh. Apa nanti aja di kuburan sholatnya? Kali gitu mau nungguin di alam barzah aja. Sekarang dah
Ya, ainal ladzina nih terakhir nih. Ainal ladzina kanu yusalluna duha. Manakah orang-orang yang pada rajin di dunianya sholat duha? Ayo kumpul sini. Suruh kumpul. Kalau yang nggak sholat duha, pakai mau masuk aja. Waduh, nggak bisa. Emangnya ini apaan? Nggak bisa di sana mah. Gitu. Udhulu min babid duha bisalamin aminin. Gitu. Masuklah ke dalam sorga dari melalui pintu sholat duha. Dengan sejahtera dan aman. Wa ma ba'asallahu min nabiyyin illa wa amarahu bi sholatin duha. Tidaklah Allah membangkitkan seorang nabi melainkan disuruhlah salat duha. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah pada kita semuanya biar ada perubahan ke depan, progresnya bagus ya. Banyak kemajuan. Sholat tambah, zikir tambah, ibadah tambah, sodakohnya, infaknya tambah, maka insya Allah besok di sana kita termasuk orang-orang yang banyak hartanya di akhirat, banyak balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lembaran jangan sampai hilang. Modal dikit dilaminating, jadi nggak bikin-bikin lagi. Besok orang siapa teman minta, nih habis hasil ngaji dikasih tuh doa di dalam sholat tasbih sesudah tahiyat. Maksudnya saat sekelar baca tahiyat, mau innaka hamidum majid, lah udah baru baca itu. Ya, nah, kalau diamalin ente hafal, kalau enggak ya berarti enggak ngamalin. Itu doa. Boleh dibaca di luar sholat boleh. Mau dibaca di luar sholat tasbih boleh, dibaca habis sholat 5 waktu boleh, nggak ada yang larang. Nah sampai di halaman 6 baris padahal tanggung banget tadi ya, mau dikit lagi paslun pisaum ya, tapi nggak apa-apa dah, talanya diomelin lagi begini hari. Nah demikian Ibu, udah nggak ada yang nanya lagi? Alhamdulillah. Terakhir ada sebuah maklumat pemberitahuan bahwasanya ini hari Sabtu terakhir di bulan Desember, sehingga besok kita acara rutin sebulan sekali. Tolong dikasih tahu, tolong diajak tetangga-tetangga hadir besok biasa kira-kira jam 5:30 silahkan hadir ya kan, cuacanya masih sedang sejuk-sejuknya. Kita hadir, Masya Allah, ada maulidnya, ada tahlilnya, hadiah pahala buat orang tua kita. Coba kalau ngundang jamaah nih, paling kan mikirin ya, buat apanya, konsumsinya misalnya tuh, gitu. Nah kalau besok nih kita dapat pahala orang tua kita juga dapat. Makanya hadir, jangan nggak hadir. Ya, ini dunia udah mau kiamat, negara udah mau perang. Bayangin begitu tuh kita lihat. Ya Allah, ada buru-buru pada tobat dah, gitu, minta ampun sama Allah, dosanya biar diampunin, takut gitu. Mudah-mudahan sih enggak. Negara kita lagi begini, ente, ya Allah, orang Islam mau diadu. Cina udah banyak masuk, puluhan ribu pucuk senjata. Makanya Habib Rizik, beliau itu sangat-sangat tahu. Pokoknya mau dari mana kayak informasinya, kita jadi banyak tahu. Cuman sayang beliau itu dimusuhin. Ntar kalau udah kejadian baru pada nyesel. Tapi mudah-mudahan jangan sampai, ya kan? Kita pengen hidup ini aman, damai, bersatu sesama umat Islam khususnya, sesama bangsa pada umumnya begitu. Emang pada nggak pada tahu apa? Jangan cuman nonton TV doangan. Ya Allah, mikirin makan, mikirin jajan. Lah, orang-orang udah pada di mana-mana udah pada siap-siap. Ya, tapi mudah-mudahan kita mohon kepada Allah. Yang pasti sekarang kita doain ya untuk Habibana Imamuna Habib Muhammad Rizik Syihab khususon, habaib yang lain pada umuman,
dan kiai-kiai para alim ulama yang berada di jalan Allah benar-benar di atas kebenaran. Semoga Allah selalu melindungi mereka dan termasuk kita. Allah jaga, Allah bantu, Allah tolong. Ya Allah, Allah berikan sehat Habib Muhammad Rizik Syihab sekeluarga dan segenap seluruh para jamaah, para pengikut dan para pencinta-pencinta beliau. Semuanya selalu insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang-orang yang pada penzolim, ya Allah ahlikiz zalimin nabiz zalimin wal khainina bil khainin wansuril mazlumina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah besok ada kebuli. Ya, cuman dicondet. Dicondet. Ada kebuli cuman dicondet ya. Iya, yang tukangnya dicondet maksudnya. Kalau yang pada pengen kebuli ya besok aja datang sini ya, cuman nasinya dicondet. Allah. Qala Rasulullah Abdul Maqbul tuwana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doain anak cucu kita semuanya yang udah pada punya cucu, yang udah pada punya anak, keluarganya semuanya mudah-mudahan dikasih sehat walafiat, dipanjangkan umur dan diberikan rizki yang halal yang barokah, kelak menjadi anak-anak yang solihin dan solihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan namin hamdan yuwafi ni'ama yuqabi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna allazi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatid lana ma ahli kutri usa wa dzakar. Rabbi waffiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdu bil khair wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa ghirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbaka rabbi anna waqdi anna qawla anta atina rasulul manun waghfir istur anta akramu man satar wa salatullahi tabshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa alal alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil ghurar. Allahumma faqihna fid din wahdina ila sawa'is sabil. Rabbi zidna ilman wa hilman wa alaikna bis solihin. Ya Allah ya Habib ya Salam ya Rahman ya Rahim ya Mu'min ya Allah ya Habib ya Salam ya Rahman ya Rahim ya Mu'min ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Habib ya Salam ya Mu'min. Ihwadna wa sallimna wa aminna wal muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat aina ma kanu khususan li imamina Habib Muhammad Rizik Syihab wa li ahli baitihi wa li jama'atihi wa li muhibbihi wa li tabi'ihi. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansurhum nasran aziza. Innaka ala ma tasha'u qadir wa bil ijabah jadir bi haqqil basyirin nadhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.